Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang koloid. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Tamizia. Saya Nantasitan Maulana. Saya Desafira Maulida. Nama saya Jihanawi Vaner Majidiyah. Sali Samdagi Salamati. Saya Safira. Saya Sandra. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem koloid. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi atau pelarut dan fase terdispersi atau terlarut. Sistem koloid tersusun dari fase terdispersi dan medium. Pendispersi dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Dari bagian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan komponen penyusunnya, sistem koloid terdiri dari 3 jenis, yaitu sol, emulsi, dan buih. Contoh, susu, santan, minyak ikan, termasuk jenis koloid emulsi. Debu dan asap termasuk jenis koloid aerosol padat. Dari bagian tersebut dapat terlihat hanya ada 8 macam jenis koloid. Hal ini disebabkan apabila dua macam gas yang tidak saling bereaksi dicampurkan, maka selalu akan membentuk larutan sejati dan tidak membentuk koloid. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama ada sifat optik atau dapat menghamburkan cahaya. Sifat ini, peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut dengan efek tidal. Dalam kehidupan sehari-hari, efek tidal dapat pula kita amati seperti di bioskop. Jika ada asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Yang kedua, di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas. Dan yang ketiga, sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya akan dibaca oleh Ananta. 2. Sifat kinetik. Sifat kinetik koloid ada 2, yaitu gerakan ternal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerak patah-patah atau zigzag, yang kemudian dikenal dengan gerak Brown. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Penyebab gerak Brown. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Mengapa gerak Brown dinyatakan dapat menstabilkan koloid? Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Tiga, sifat listrik. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan inilah yang disebut elektroforesis. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh pengionan atau penyerapan muatan. Sol hidrofilik seperti larutan protein, muatan diperoleh terutama karena ionisasi gugus karboksil COOH dan gugus amino NH3+. Pada pH tinggi protein bermuatan negatif dan pada pH rendah protein bermuatan positif. Beberapa sifat listrik dari koloid. Elektroforesis, gerak
partikel koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Elektroosmosis. Gerak partikel koloid bermuatan melalui membran semi-permeable oleh pengaruh medan listrik. Potensial aliran. Partikel koloid dipaksa bergerak melalui pori membran atau kebalikan dari elektroosmosis. Potensial sedimentasi. Partikel koloid bermuatan mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Oke, selanjutnya dibaca oleh Atom. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengadsorpsi warna. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengadsorpsi warna. Solvay atau OH3 mampu mengadsorpsi ion-ion H+, sehingga Sol-Fe atau OH3 bermuatan positif. Sol AS2S3 mampu mengabsorpsi ion-ion S2 sehingga Sol AS2S3 menjadi bermuatan negatif. Koagulasi. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pertama, pemanasan, kedua, pendinginan, ketiga, pencampuran elektrolit, keempat, elektroforesis yang berlangsung lama. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid sehingga makin cepat terjadi koagulasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Contoh proses koagulasi. Pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Ketiga, partikel-partikel Sol sistem koloid menjadi netral. Keempat, partikel-partikel Sol koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap terkoagulasi. Dari gambar 1 sampai nomor 4 itu partikel-partikelnya dari yang berjarak berjauhan menjadi berjarak dekat-dekatan. Contoh koagulasi. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, merebus telur mentah di dalam air. Mendinginkan agar-agar panas. Pembentukan delta di muara sungai. Penjernihan air sungai. Penggumpalan karet dalam lateks.
dan penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap Fortran. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya, pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Koloid liofil bersifat reversible karena apabila terjadi penggumpalan atau pengendapan, dari endapan itu ditambah dengan koloid liofil. Koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Koloid liofob akan stabil apabila pengadsorpsi suatu ion edium pendispersinya cair dibedakan atas dua jenis, yaitu hidrofil dan hidrofob. Jika medium pendispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut ini contoh dari hidrofil. Yang pertama ada sabun, ada deterjen, agar-agar, ada gelatin. Contoh dari hidrofob, ada susu dan mayones. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Lisandra. Sembilan, dialisis. Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semipermeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semipermeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semipermeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedang partikel koloid tidak dapat melaluinya. Ion-ion yang keluar melalui selaput semipermeabel ini kemudian larut dalam air. Dalam proses dialisis, hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir. Pembuatan koloid. Pertama ada kondensasi. Kondensasi adalah dispersi proses pembuatan yang berasal dari partikel-partikel lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, Bussard-Bredig, dan peptisasi. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan dengan pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dengan pembuatan sol belerang. Pada cara ini, partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui 1. Reaksi redoks, contohnya pembuatan sel belerang. Yang kedua ada hidrolisis.
Contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Itu ada rumusnya pokoknya. Ada tiga ada dekomposisi rangkap. Contohnya pembuatan sol AgCl. Dan itu ada rumusnya. Yang keempat ada penggantian pelarut. Contohnya bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Dispersi. Pada cara ini, partikel-partikel besar atau partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui 1. Cara mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir, kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Dua, cara peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contoh endapan Al atau OH3 dipeptisasi oleh AlCl3. Endapan NiS oleh H2S dan agar-agar dipeptisasi oleh air. 3. Cara busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan PT. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium pendispersi. Lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Syahda. Pemurnian koloid. 1. Dialisis. Dialisis adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong koloid terbuat dari selaput semi-permeabel yang dapat dilewati oleh ion-ion tetapi tidak dapat dilewati oleh yang kedua, ultrafiltrasi. Pori kertas dapat diperkecil dengan menyelupkan ke dalam kolodian. Pada penyaringan perlu menggunakan pompa air atau pompa vakum. Partikel koloid. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ada agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, dan mentega. Oke, selanjutnya kita akan tonton proses membuat ice cream. Proses membuat es krim ini adalah salah satu contoh dari koloid.
Kesimpulan dari proses membuat es krim yaitu, dalam membuat es krim harus sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan supaya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Di samping itu, pembuatan es krim merupakan bahan alami yang bertujuan untuk kesehatan dan terhindar dari zat-zat sintetis. Es krim merupakan salah satu wujud koloid yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan memiliki cita rasa yang tinggi. Es krim bermanfaat bagi kesehatan tubuh dikarenakan es krim terbuat dari bahan-bahan makanan yang sehat dan bermutu bagi kesehatan. Sumber-sumber yang kita ambil dari presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.